Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Eka Nurdiansyah dari kelas BKI 4A dengan NIM 12630620101. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wikan Galih Widiarto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan teknik konseling yang telah memberikan kami tugas untuk UTS, ujian tengah semester. Dalam video ini insya Allah akan saya bawakan tentang materi teknik konfrontasi dalam konseling berpusat pribadi. Tentunya video ini untuk memenuhi tugas UTS yang Bapak Wikan berikan. Nah baik, jadi kita akan kupas perlahan tentang teknik konfrontasi di sini, dan nanti insya Allah akan saya berikan contoh verbatim, sedikit verbatim tentang teknik konfrontasi ini. Nah baik teman-teman, teknik konfrontasi kita akan belajar tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi teknik konfrontasi ini dalam konseling berpusat pribadi itu seringkali disalahpahami bahwasanya konfrontasi itu adalah kasar dan kritis. Sebenarnya tidak. Jadi teknik konfrontasi ini adalah upaya konselor untuk mengatasi keterbatasan verbalitas, persepsi, dan bahasa tubuh. Nah, lebih jelasnya, teknik konfrontasi ini adalah keterampilan konselor yang dimilikinya untuk membantu konseli dalam mengatasi kesenjangan yang ada antara kata dengan perbuatan atau pikiran atau perasaan konseli. Nah, dari teknik konfrontasi ini diharapkan siswa atau konseli itu dapat memotivasi dirinya agar mengarahkan dirinya menjalani kehidupan yang sehat. Itu tujuan dari teknik konfrontasi ini. Nah, intinya dari teknik konfrontasi ini, konselor ingin mengatakan bahwa ada perbedaan antara kata dan perbuatan dari konseli pada saat itu. Teknik konfrontasi ini itu juga dapat diimplementasikan dengan tujuan itu menganalisis kepercayaan diri dari konseli. Nah, melalui pertentangan antara kata dan perbuatan. Nah, melalui kontradiksi ini muncullah disonansi atau pemantulan diri agar siswa atau konseli itu dapat mengetahui perbedaan kata dan perbuatan yang dia lakukan. Seperti itu. Baik, jadi itu dia pengertian dari teknik konfrontasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah dari teknik konfrontasi ini? Nah, jadi ada beberapa langkah. Yang pastinya yang pertama, konselor itu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh konseli. Bukan hanya mendengarkan, tetapi juga mencari nih kata apa dan perbuatan apa yang berbeda dari konseli, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu merangkum dan mengklarifikasikan konflik internal dan eksternal dari apa yang dikatakan oleh konseli. Baru yang selanjutnya adalah mengonfrontasi dengan mengintegrasikan pada tanya jawab ataupun refleksi yang secara positif, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah mengevaluasi pastinya dari teknik konfrontasi yang telah diberikan. Itu kiranya penjelasan tentang teknik konfrontasi. Selanjutnya akan saya berikan tentang contoh verbatim sedikit saja tentang teknik konfrontasi ini. Nah baik, jadi ada sebuah kasus di salah satu sekolah. Ada seorang namanya Lisa. Nah, Lisa ini dia itu memiliki masalah dengan sahabatnya
tentang perselingkuhan. Nah, sahabatnya ini berselingkuh dengan pacarnya dan akhirnya Lisa itu memutuskan hubungan dengan sahabatnya ini. Padahal dia dengan sahabatnya itu sudah lama menjalin hubungan sahabat, bahkan dia sudah kemana-mana barengan, kemana-mana saling membutuhkan seperti itu. Nah, saat itu Lisa berkunjung ke konselor dan merasakan bahwasanya selama dia memutuskan hubungan ini ada perasaan yang mengganjal seperti itu, dan dia agak sedikit bingung bagaimana untuk mengatasinya seperti itu. Nah baik, jadi dimulai dari konselor ya, saya langsung mulai dari konselor. Jadi konselor mengatakan, baik, sekarang silahkan Mbak Lisa untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah Mbak Lisa. Nah jadi lanjut, setelah konselor mengatakan seperti itu, si Lisa ini bercerita tentang permasalahannya, bahwasanya selama 2 minggu ini si Lisa itu merasakan bingung gitu, perasaannya merasa bingung, dan dikarenakan dengan sahabatnya ini, dia itu memutuskan hubungan dengan sahabatnya. Nah dia bingung bahwasanya dia masih belum bisa menerima bahwasanya hubungan dengan sahabatnya itu nggak terjalin dengan baik lagi. Komunikasi pun juga buruk antara sahabatnya selama 2 minggu ini. Dia bingung seperti itu karena ada sebuah something lah, permasalahan yang sudah saya katakan di atas. Nah di sini dia katakan bahwasanya dia seperti itu ya, dan konselor mengatakan, bertanya lagi, nah mengapa Mbak Lisa demikian? Si Lisa menjelaskan bahwasanya dia itu sebenarnya masih menyayangi sahabatnya, sangat menyayangi sahabatnya, tetapi dia juga marah dan kecewa kepada sahabatnya. Nah ini kan sebuah pernyataan yang menimbulkan pertanyaan. Si Lisa masih menyayangi sahabatnya. Dia belum bisa move on dengan, ya tahulah namanya sahabat yang selama ini curhat bersama. Nah si Lisa ini masih menyayanginya karena memang dia curhat kepada sahabatnya ini, sering-sering curhat, tetapi dia juga marah dan kecewa. Nah ini permasalahannya. Setelah itu konselor ini menggunakan teknik konfrontasi. Nah dengan konselor berbicara atau berkata seperti ini, jadi begitu. Jadi dari yang saya tangkap, Mbak Lisa ini masih menyayangi sahabat Mbak Lisa. Namun di sisi lain, Mbak Lisa juga marah dan kecewa dengan sahabat Mbak Lisa. Nah, bisa Mbak Lisa jelaskan tentang permasalahan ini lebih mendetail lagi? Nah, itu adalah teknik konfrontasi yang dilakukan oleh konselor. Tujuannya apa? Sebabnya apa? Karena sebabnya ada perbedaan antara kata dengan kata. Ya, di sini antara kata dengan perkataan yang sesudahnya ya. Kata sebelumnya dengan perkataan sesudahnya. Ini ada perbedaan dan ada sebuah pertanyaan. Nah, setelah konselor mengkonfrontasi hal itu, si Lisa ini kemudian menjelaskan, iya Pak, jadi begini. Jadi sahabat saya ini berselingkuh dengan pacar saya, dan saya mempergokinya sendiri di dalam chat pacar saya, dan saya merasa kecewa. Sahabat yang selama ini menjadi teman curhat saya, bahkan saya curhat tentang masalah pacar saya ke dia, ternyata selama ini menjalin hubungan istimewa dengan pacar saya sendiri. Dan ya ini, nah itu dia yang bisa saya sampaikan, teknik konfrontasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.